Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita berfellowship satu dengan yang lainnya. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman yang terbaik sambil jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Sepanjang minggu ini siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Dan pagi hari ini kita rindu karena kita sudah diberikan kebaikan oleh Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Yang setuju dan sepakat sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh berkumpul bersatu bersama saudara-saudari seiman kami. Kami rindu memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang rutinitas Tuhan, tetapi ibadah kami adalah ibadah yang benar-benar kerinduan hati kami untuk datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Di dalam setiap ibadah kami merasakan Tuhan setiap hadirat-Mu Tuhan menjamah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan pemulihan terjadi atas kami semua. Kau melembutkan hati kami, Kau membukakan hati kami, pemikiran kami Tuhan. Kami mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi Tuhan ketika kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya betapa dalamnya kasih-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan sikap hati yang menyembah kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.
Kau yang pulihkanku dengan daya-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, saudara. Lebih lagi senang, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Kau mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau seumur hidupku ku Mari ini sedikit waktu kita sembah Dia, saudara. Tinggikan Dia, angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia. Pribadi lepas pribadi, berkata-kata kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu, Tuhan. Biarlah sebagai pujian ini, Tuhan, seperti pujian ini, Tuhan, kami mau sembah Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Kami terus mau menyembah-Mu, Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami mau menyenangkan hatimu, puas penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau, Yesus, kami sembah Kau, Tuhan. Sebab hidup kami berharga di mata-Mu, Yesus. Hidup kami berharga di mata-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami rindu hidup kami terus berjalan bersama-Mu, Tuhan Yesus. Hidup kami terus dituntun oleh kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Sebab bersama-Mu, Tuhan, kami bisa melewati segala aspek kehidupan kami, Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu, Tuhan, Kau terus ada bersama kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Ini kami, ini hidup kami, Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Katakan kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua.
Angkat pujian ini dari awal saudara dengan segenap hati. Katakan engkau ada, engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah terbiar ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Mari sambil bagian berdiri dan angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Lebih lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan dengan iman, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi dengan iman katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan lagi lagi saudara, sorak-sorakan bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami.
Kami rindu lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Yang rindu lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus terbang bersama Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan kanan kiri saudara, andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan, sebab kita akan terus terbang bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan terbang terus bersamamu, Yesus. Sebab firman-Mu kita bagikan itu Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini saudara dengan iman. Katakan firman-Mu. Firman Tuhan tabari kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Sebab ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Sekali lagi. Firman-Mu. Firman Tuhan, amin. Tabari kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, Tuhan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman tangan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kami masih bersama. Angkat pujian ini lebih lagi saudara, katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tabari kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan sama-sama. Tuhan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan, Tuhan aman tangan-Mu Tuhan. Saudara sama-sama katakan, Tuhan terbang. Come on. Kita praktekkan dengan iman saudara pujian ini. Sebab kita bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Haleluya. Bukan aman dalam lebih lagi sebab sayang-Mu bukan aman, bukan terbang tinggi awan bersama-Mu
Masih rindu lebih lagi memuji Tuhan, saudara? Siapa yang di sini kita merindukan, kita menerima kasih Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami terima kuasa Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, saudara. Kita ekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Mari, dari setiap suku dan bangsa kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami teguh dengan raya yang tulus mengajak dengarkan pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan kami, berlari sampai menuju mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita deklarasikan pujian ini kepada Tuhan, sebab kita mau terima anugerah yang besar dari Tuhan. Lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Katakan hati teguh dengan darah yang tulus mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mari sambil lambaikan tanganmu, katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, amin. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Dengan iman kami katakan, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Tuhan kita luar biasa, saudara. Amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Kita persiapkan persembahan kita.
Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dan bertatalah Engkau atas puji-pujian kami. Biar setiap yang kami naikkan, setiap kami nyanyikan adalah ketulusan dari hati kami Tuhan. Rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar persembahan kami bisa bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi, berkati kami juga yang belum memberi. Di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Amin. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia
Ya, halo, 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 halo. Oh, ini baterainya kurang. Baterainya lemah gini. Baterainya lemah. Halo, halo, halo. Oke, terima kasih. Nah, ini baru mantap. Ya, saya mohon teman saya Pak untuk berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Silakan aja Bapak. Gak apa-apa Pak, saya rindu Bapak berdoa. Nah, di situ gak apa-apa. Di sini. Terima kasih Bapak untuk di hari Minggu ini yang baik, yang cerah Tuhan, yang Kau izinkan cuaca yang baik Tuhan. Dan kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembah kami menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dan Engkau yang akan memakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saya bersuka cita. Oh, kecil dikit ya. Kecil dikit Pak, jadi ada dengung. Ya, cek. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, kecil lagi dikit. Halo, masih Pak ada dengungnya. Cek lagi kecilin. Halo, cek. Cek. Saudara, sungguh saya berbahagia kalau kita mendapat tugas untuk apa saja. Ini adalah tugas dari Tuhan, dan tentu saja tanpa rencananya tidak mungkin kita bisa melayani Dia, dan mustahil hari ini saya berada di tempat ini. Saudara, saya dari kecil tinggal sebelahan sama Pak Denny ini. Saya ingat masa kecil itu ada 5 pria yang berjejer, dan di situ yang saya ingat, saya ada dan Pak Denny di situ. Kita sedang mengadakan perlombaan, lalu di ruang terbuka masing-masing kencing sejauh-jauhnya, yang jauh air itu yang menang. Jadi gitu ya, ayo berjejer 5 orang, kita kencing yang paling jauh itu yang pemenang. Dulu begitu, sekarang nggak ada. Saya lupa siapa yang menang. Ya lucu juga. Nah, saudara, pagi ini kita mau membaca kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Saya akan mengambil contoh dari kehidupan Abraham, dan mungkin di sana menuntun juga banyak kesaksian. Nah, saya berharap Tuhan yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Amin. Tuhan yang mengurapi semuanya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Saya menghemat suara saya. Bagaimana? Atau anak muda? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus sampai ayat 5 Pak. Ayat 2, oh belum. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Roh pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari
Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Habis ya. Amin. Amin. Ya. Makasih Pak. Makasih. Nah saudaraku, di sini Abraham dipanggil keluar dari daerah Haran menuju ke tempat yang nggak tahu kemana. Pada mulanya Tuhan nggak tunjuk kemana. Tapi akhirnya kita tahu bahwa tanah itu adalah tanah Kanaan. Nah saudaraku, para teolog dan bapak gereja sepakat berpendapat bahwa ini adalah gambaran dari orang Kristen yang dipanggil keluar dari sistem tatanan habitat dunia yang jahat ini, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan menuju Kanaan baru, kerajaan Allah, tanah Kanaan yang baru, yaitu langit bumi yang baru. Nah saudaraku, Abraham pada saat itu adalah seorang yang cukup berhasil. Dia kaya, dia punya harta yang banyak, mapan. Ya, terbukti dengan banyak karyawannya, banyak budaknya. Kalau sekarang banyak karyawannya. Nah, saudaraku, mapan dia, berhasil. Tinggal di daerah Haran, yaitu lembah Sumeria yang saat itu sudah maju. Selain Mesir tentunya. Nah, ketika dia dipanggil keluar dari keluarga besarnya ke tempat yang nggak tahu kemana. Nah, bayangkan saudaraku, 50 tahun yang lalu, kalau kita misalnya tinggal di satu kota di Papua, lalu suruh pergi, bingung kita, menyeramkan, melintasi hutan yang lebat dan gelap, melintasi peradaban yang belum tahu. Apalagi ini Abraham, kisah ini 4.000 tahun yang lalu, ini perintah yang sulit. Boleh saya katakan adalah suatu perintah antara hidup dan mati. Tapi Abraham melakukan. Itu luar biasa. Saudaraku, seperti orang Kristen yang keluar dari takaran moral dunia ini, keluar dan masuk ke dalam moral kesucian Allah. Ya, keluar dari takaran, ukuran, standar moral dunia, masuk dalam moral kesucian Allah. Apa itu moral kesucian Allah? Yaitu Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu. Jadi orang Kristen dipanggil keluar untuk masuk dalam moral kesucian Allah, moral kekudusan Allah, sempurna seperti Bapa dan sesuai dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, yaitu berkarakter seperti Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara dipanggil dari keluar dari dunia ini supaya masuk ke dalam moral kesucian Allah dan punya karakter seperti Yesus. Nah saudara di sini mungkin dari dulu anggota gereja yang setia, dari di Dewi sampai kemana lagi, nggak pernah absen misalnya, setia. Saudara setia terus ke gereja. Tapi saya mau katakan, kalau saudara tidak melakukan hal-hal yang berpadanan dengan kerajaan surga, kalau tidak melakukan hal-hal yang berpadanan dengan hal kerajaan surga, maka semua itu sia-sia, Pak. Sia-sia, Ibu. Nah, apa itu hal yang berpadanan dengan kerajaan surga? Itu tadi, karakter Yesus, moral kesucian Allah. Jadi kalau saudara setia ke gereja nggak pernah absen, tapi tidak masuk ke dalam moral kesucian Allah dan karakter Yesus, sia-sia, bro. Anda masih di Haran. Anda belum keluar, masih di Haran. Nah, saudaraku, kalaupun saudara melayani Tuhan, saudara menjadi pekerja gereja, pelayan Tuhan, aktivis. Tetapi kalau saudara masih punya harga diri, artinya kalau punya harga diri itu harga dirinya belum diserahkan kepada Yesus. Harga dirinya masih ada, belum diserahkan kepada Yesus. Nah, saudara bukannya membantu pekerjaan Tuhan, saudara bukannya menyelesaikan pekerjaan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saudara tidak lakukan itu. Bahkan saudara menjadi trouble
menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Saudara menjadi pembuat masalah di gereja. Coba katakan sebelah-sebelahnya, Bapak tuh apa? Ibu tuh apa? Bro, saudara, sebelahnya coba. Bapak tuh pelayan Tuhan yang gimana maksudnya? Apakah yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan atau yang menghambat pekerjaan Tuhan? Kok kan dinyalain nih? Haleluya. Jadi bro, kalau Anda belum lakukan ini, harga dirimu belum diserahkan kepada Yesus, maka bro, Anda masih diharam. Anda tidak tinggalkan haram. Anda belum masuk ke dalam kesucian moral Tuhan. Ya. Jadi, ayo masuk. Jangan begitu lagi. Nah, kalaupun Anda seorang pendeta, hamba Tuhan, tetapi engkau mau membesarkan pekerjaan gereja, itu terselip bayangan nama besar nanti kalau gereja besar. Atau profesimu sebagai pendeta yang cari hidup di situ. Ya, Bapak pendeta, Bapak pendeta cuma Pak Dini doang. Bukan Pak Dini maksud saya. Pak pendeta, Anda masih diharam. Nggak lakukan apa-apa. Ya, jadi ayo kita berubah. Nah, saudaraku, kalau kita sudah berubah semua itu, kalau kita mengerti firman ini, lalu kita berubah hari ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita menjadi berkat bagi orang banyak. Dan kalau kita rindu melayani Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, saya nggak dikasih tugas sama pimpinan atau siapa di atas kita. Kalau saudara rindu, Tuhan pasti buka jalan. Nah, saya banyak kesaksian. Saudara, ketika saya kecil, saya dulu, engkong saya itu orang senang sekali tuan tanah. Sawah 100 hektar dulu, ditinggal. Kira-kira terjadi peristiwa 98, kira-kira seperti itu, dia tinggal dan nggak ketemu lagi. Yaitu ada satu sumur, yang sumur itu dicemplungin emas berlian yang banyak. Sampai sekarang nggak pernah ditengok lagi. Nah, zaman saya susah banget. Saya orang susah banget. Gitu. Jadi dalam kehidupan saya berjuang keras, dan suatu saat saya masih muda, saya kena satu sakit. Dan Tuhan sembuhkan. Saya nggak bisa cerita karena terlalu panjang. Tuhan sembuhkan dengan mujizat, dengan penglihatan. Tanggal 5 Tuhan menyembuhkan saya. Dan setelah itu saya rindu melayani Tuhan. Rindu melayani Tuhan. Saya persiapkan khotbah. Masih muda loh. Terus saya menikah, saya baru punya anak satu. Anak saya masih 1 tahun lebih dikit. 1 tahun setengah kira-kira. Saya rindu melayani Tuhan terus. Nah, saya saat itu buka usaha di Tangerang. Pulang naik motor. Anak dibonceng sama istri, di tengah perjalanan kira-kira yang jaraknya 3 kilo dari tempat usaha ke rumah, Tuhan berbicara dalam hati saya. Itu hari Sabtu, engkau harus pergi ke satu tempat, yaitu di mana di situ adalah gereja cabang, ada ibadah pemuda, kamu harus pergi ke situ. Saya bingung, Tuhan, ini udah jam 6:15, ibadah jam 7, tempatnya rusak, jalan rusak, jauh ke Sewan. Sewan Daud, rusak, sekarang udah bagus. Rusak jalannya lama Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Tapi ketika saya sampai di rumah, Tuhan terus mendesak saya. Saya beritahu istri saya bahwa Tuhan menyuruh saya pergi ke sana. Kuat sekali Tuhan nyuruh. Istri saya bilang, nggak bisa, anak kita belum mandi dan kamu juga belum makan. Tapi suara Tuhan itu begitu kuat, pokoknya saya mau pergi aja. Ya udah, bikin nasi goreng 2 sendok, saya makan, saya pergi. Di tengah jalan Tuhan berbicara lagi, sampaikan firman-Ku, karena umat-Ku membutuhkannya. Nah, sampai di tempat ibadah pemuda, itu seorang pemimpin pujian mengatakan begini. Waktu saya sampai di situ sudah berdiri. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya kecewa. Kenapa kecewanya? Saya berharap tadinya sampai sebelum song leader ngomong begitu, kan bisa berunding dulu. Bapak ntar ya oke, kan gitu kan, bisa ngomong gitu. Ini sama sekali nggak ada pembicaraan. Saya sampai, dia udah berkata song leadernya, mari kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, yang saya kaget pas dia sudah selesai berdoa, Tuhan telah mengantar hambanya Om Darus
untuk menyampaikan firman Tuhan. Aduh, saya tadinya udah siap kecewa, wah ini nggak ada kesempatan untuk ngomong nih. Tapi udahlah, kalau enggak ya udahlah. Tapi memang kalau Tuhan yang berbicara, rupanya Tuhan berbicara kepada song leader itu. Kolop jadinya. Nah kalau kita rindu melayani Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ya, kita kembali kepada Abraham. Nah Abraham masih di pasal 12. Ternyata terjadi kelaparan. Setelah Abraham keluar terjadi kelaparan. Waduh, gimana ini jadi kelaparan? Bukankah Abraham kaya? Bukankah banyak duitnya? Nah masalahnya bukan Abraham nggak punya duit, bukan dia nggak kaya. Masalahnya sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ketika mau dibeli uangnya ada, minyak gorengnya kosong. Dulu ingat minyak goreng kosong? Ingat. Duitnya bukan nggak ada, Abraham bukan nggak punya duit, minyak gorengnya kosong. Terjadi kelaparan. Tapi saudara, pemazmur berkata, orang yang percaya sama Tuhan sungguh-sungguh tidak akan jatuh tergeletak. Boleh jatuh tapi tidak tergeletak. Kalau Tuhan yang nyuruh, jangan takut. Dia pasti jamin apapun, keberadaan apapun dia pasti jamin. Ya, jadi jangan takut walau dalam ketakutan. Jangan gentar walau dalam kegentaran. Loh, sama aja dong Pak. Maksud saya, kalau takut ya jangan terlalu. Jangan sampai begitu lupa kita stres apalagi bunuh diri. Jangan sampai begitu. Jangan takut walau dalam ketakutan. Jangan gentar walau dalam kegentaran. Nah, saya punya seorang teman. Ini teman bapaknya sebenarnya gembala sidang. Maaf orang Batak. Gitu. Nah, dia tadinya walaupun bapaknya pendeta hidupnya nggak benar ya. Judi iya, perempuan iya, KDRT iya. Tetapi ketika dia ikutkan pria sejati, rupanya dia dijamah Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh dan berbalik 180 derajat. Itu baik sekali, ketika bertobat baik sekali. Nah, saudara saya dagang mainan, belum punya mobil, belanja, selalu sama dia barang-barang diantarin. Makan dia yang bayar, bensin dia yang bayar. Baik sekali dijadinya. Sayang keluarga, begitu lupa. Dan akibat pertobatannya itu, dia supplier barang-barang di perusahaan, dia memutuskan berhenti. Karena di situ mesti ada sogokan, entertain, dia nggak mau lagi begitu, dia berhenti. Lama-lama harganya habis. Susah sampai susah banget. Nah, saya bergumul, aduh ini teman yang baik. Kenapa dia jadi begini? Gimana ya? Saya mikirin, saya berdoa. Terus lama saya berdoa untuk dia supaya Tuhan tolong dia. Nah, ketika kami sedang berdua di mobil, saya cerita, Pak, saya nih memikirkan Bapak, ya sampai sedalam-dalamnya gitu. Bapak sekarang hidup dari mana? Gimana keadaannya? Bagaimana situasi kondisinya? Dia bilangnya, Pak Darus, kalau saya terlalu khawatir, berarti saya menghina Tuhan. Suatu jawaban yang, saya kaget. Saya kan mikirin dia, hampir-hampir stres juga. Tapi jawabannya begitu. Kalau saya terlalu khawatir, saya menghina Tuhan. Kaget saya dapat jawaban seperti itu. Seperti itu, sorry. Ini jawaban yang luar biasa, menguatkan. Haleluya. Kita kembali ke laptop. Abraham yang juga ketakutan, ternyata gentar juga dalam kelaparan itu, mengambil keputusan yang salah. Dia ngomong bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Sarai itu saudaranya. Sehingga Raja Mesir mengambil Sarai sebagai istrinya. Nah, di situ saya agak curiga cerita ini. Ini masih di pasal 12 nih. Karena di situ Tuhan menjatuhkan ulah yang dahsyat kepada seisi Mesir. Nah, jadi saya curiga mungkin ini telah terjadi pelanggaran, telah terjadi dosa. Nah, kalau kecurigaan saya itu terbukti karena firman Tuhan nggak menjelaskan dengan rinci, berarti memang itu adalah tanda bahwa Sarah itu memang benar-benar mandul. Nah, kejadian ini sampai 2 kali. Di pasal 20 terjadi lagi ketika dia tinggal di Gerar, Raja Abimelek mengambil lagi Sarah sebagai istrinya. Tapi di situ Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Abimelek, kamu tidak boleh menjamah orang ini. Dan Abimelek tidak menjamah Sarai. Adapun saat itu Abimelek belum menyentuh Sarai.
Dan Abimelek akhirnya memberikan 1000 sikal perak sebagai tanda kesucian bahwa dia belum diapa-apain. Nah, ini juga membuktikan bahwa di pasal 20, pasal 21 Ishak lahir. Ini membuktikan bahwa anak yang lahir itu adalah anak Abraham dan Sarai. Pembuktiannya seperti itu. Nah, jadi Abraham dan Sarai itulah yang harus dituruti. Nah, ini kalau udah tua kadang-kadang suka error nih. Sebentar. Abraham mengambil keputusan yang salah sehingga semua itu berdampak. Ya. Nah, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan yang menolong Abraham selalu akhirnya ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Nah, saya karena ketakutan juga mengambil keputusan yang salah. Nah, saya dagang di Tangerang, lalu saya pernah mengembalakan. Kemudian tempat yang saya kontrak itu semeter 1050 meter itu, ketika dijual saya mau beli diserobot orang. Nah, tempat saya itu di sekitar bandara itu ini masuk YouTube nggak? Masuk. Sekitar bandara itu adalah sarangnya apa ya ngomongnya biar apa sampai sarangnya kelompok tertentu, sehingga saya nggak bisa bergerak lagi. Pindah gereja nggak mudah. Saya cari tempat yang besar nggak dapat. Akhirnya dapat jemaat punya tanah dan bangunan yang bagus, orangnya cukup kaya, tapi lurahnya datang, Anda jangan sembarangan di sini, nanti ditipukin. Takut dia, akhirnya nggak jadi. Dan saya terdampar ke Bojong karena saya punya usaha di Bojong yang dikelola oleh ipar. Tapi di situ juga ipar saya tuh judi dan perempuan juga. Saya menduga miliaran habis. Jadi saya bangun usaha di Bojong ini dari nol lagi, ngumpulin duit untuk bayar utang yang udah duitnya habis. Saya usaha lagi maju, bayarin utang, jual mobil saudara kasih pinjam mobil satu dijual, dimulai dengan seperti itu. Nah, suatu hari ada tanah yang dijual 3.000 meter lebih. Nah, saya pikir nih, aduh, ini pokok saya ngajak, udah lah bagi dua katanya. Saya pikir, waduh lumayan juga nih. Nanti hari tua bikin kontrakan, sekian kontrakan kali sekian sekalian, udah ini pensiun nih, hidup nih, enak nih. Nah, kekhawatiran saya pikir begitu. Akhirnya saya ngambil duit di bank. Itu jumlahnya hampir 2M. Dan setiap bulan harus bayar 24,5 juta. Dulu usaha saya masih menutupi perhitungan saya. Nggak taunya jebret COVID. Waduh. Turun semua. Aduh Tuhan, ini COVID bikin tekor. Saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Bikin tekor, barang bikin habis. Tagihan banyak. Saya malam berdoa sama Tuhan, mendusin, berdoa lagi, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong. Ini keponakan dapat arisan kasih sekian berapa 80 juta kalau saya nggak salah ingat. Pas ini 80 juta dapat arisan, pakai aja, bayar utang, maju lagi. Maju lagi sekian bulan kemudian takut lagi. Waduh, gimana lagi? Berdoa lagi. Terus saya bergumul sama Tuhan, dan kakak ipar, istri kakak saya punya istri dapat arisan lagi, kasih lagi duit sejumlah besar, jalan lagi. Lama-lama ya tekor lagi. Nah ini dia. Suatu hari saya ngambil barang di satu supplier yang cukup besar, itu utangnya udah nggak kebayar. Udah 2 bulan lebih, seminggu, 2 bulan lebih ya sedikit, itu belum terbayar. Nah biasanya tuh, mau barang apa? Iya ada barangnya, nanti dikirim. Nah barangnya ngambil, itu langsung diambil. Nah waktu yang jaga toko bilang, Pak tolong dikirim barangnya nih, ntar ya nanya salesnya dulu. Wah gawat nih, mulai tersendat nih, belum bayar utang nih. Aduh saya stres juga, Tuhan ini bangkrut. Kalau dia tahan barang di bangkrut ya. Oh dia nak kasih barang bangkrut nih. Wah gimana nih? Saya berdoa, mau tidur berdoa, mendusin berdoa, mimpi berdoa.
Jadi tidur juga temanya doa. Minggu juga berdoa. Bergumul berat saya Tuhan, bergumul benar-benar. Ya, tidur temanya doa. Ingat sedikit doa. Saking beratnya. Nah saudara, saya ada satu ruko yang masih bangunan lama. Udah itu jual aja dah. Nah, jual lah itulah. Nah dijual, tawarin orang-orang. Waktu saya ke Tangerang, saya setiap minggu pulang ke Tangerang. Kalau nggak ada masalah, pulang ke sana. Nah, kok saya bilang, ini ada yang mau ruko. Ya udah, mau manjar tanya. Ya udah terima aja, saya lagi Tangerang. Nah, terimalah panjer. Orang yang mau belinya itu manjer. Nih saya panjer, dia tulis. Ini panjer untuk beli rumah di jalan ini. Kalau tidak jadi, maka panjer hangus. Dia yang nulis loh. Saya nggak tahu. Kan orang beli apa-apa kan panjer kan 10 juta, 20 juta. Ini panjer 100 juta pada saat itu. Wih, 100 juta. Langsung saya kesini ke Tangerang, ambil uangnya, buru-buru store. Dapat 100 juta. Nggak jadi. 100 juta hangus. Lah bukan saya nulis, dia yang nulis. Nggak salah saya secara hukum. Dia yang nulis, kalau ini tidak jadi transaksi ini, maka uang panjer hangus. Lah udah. Nggak jadi, saya dapat 100 juta, saya bayarin langsung. Aduh Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Dahsyat. Memang kalau kita ya Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, heran. Mana kalau kita asal kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Nah kita kembali lagi kepada Abraham. Dalam perjalanannya juga masuk dalam peperangan. Suatu saat ada 5 raja berkelompok perang lawan 4 raja. 4 raja lawan 5 raja. Nah yang menang ini yang 4 raja. 4 raja mengalahkan 5 raja. Nah yang jadi masalah, yang kelompok 5 raja ini di situ Lot ada. Dan Lot ikut ditawan. Lalu Abraham mengumpulkan orang-orangnya, maju berperang. Waduh, berani banget. Ini melawan 5 raja yang udah menang. Kalau olahraga bukan babak penyisihan lagi, ini semifinal. Melawan raja yang udah menang. Semifinal bukan penyisihan lagi. Nah, apakah kalau dalam peperangan itu Abraham tidak mungkin dia gugur? Bisa saja dia gugur. Tapi Tuhan kita, Allah Abraham, Allah kita juga Allah yang dahsyat. Dia memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Maha Kuasa, dan Allah yang hidup. Nah saudaraku, kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, tentu umatnya berinteraksi dengan Dia. Nah suatu hari ketika saya jadwal seseorang untuk khotbah di gereja, 2 bulan jadwal oke. Terus 1 bulan saya tanya oke. Nah seminggu saya tanya lagi oke. Tiba-tiba hari Sabtu jam 9 malam bilang nggak bisa. Lah siapa yang mau gantiin? Terpaksa lah saya jungkir balik. Jam 9 malam, besok kebaktian jam 7 pagi. Waduh, begadang nih gua. ngomong kasarnya, wah begadang nih gua nih. Ya tidur nih, cilaka nih. Nah, saya mulai kepaksa kan, mau nggak mau saya buka Alkitab, saya baca. Nah, ketika saya baca ayat, Tuhan langsung berbicara. Jadi kerja saya apa malam itu? Saya cuma nyatet apa yang Tuhan berbicara. Tuhan berbicara di hati saya cuma nyatet. Nah besok saya khotbah dan orang berkata, aku diberkati. Saya berinteraksi dengan Tuhan yang hidup itu dengan mendengar suara di hati nurani. Nah sekarang ada teman saya nih, namanya Ao. Nah Ao ini dulu waktu saya muda adalah teman saya yang paling baik. Saya tinggal di Tangerang di rumah saudara, Ao ini sudah kerja. Nah dia bilang, kok lu kurus amat sih katanya. Lu makan minyak ikan supaya gemuk. Saya lagi muda, waktu muda tuh ukuran celana 27. Coba bayangin, kurus, rambut gondrong, zaman plus. Itu rambut gondrong. Kurus banget. Dia bilang, lu kalau mau gemuk makan minyak ikan. Saya makan minyak ikan spot yang bau itu. Mungkin ada yang tahu yang bau banget, buset deh. Tetap hidung dulu, minum.
nggak mau gemuk, makan telur katanya, telur ayam, gue butir, nggak mau gemuk juga, udahlah lu katanya. Tiap sore udah sama gue pergi makan bakmi, makan bakmi Medan. Itu bakmi Medan kalau sekarang bisa 25.000, mahal, hampir setiap sore makan karena dia punya duit. Nah, terus saya tinggal di rumah dia, mamanya sederhana, dagang uduk. Setiap pagi sarapan uduk dikasih mamanya, wah baik banget dah, gitu. Nah, ketika saya menikah, dia menikah, pisahan kita. 5 tahun kira-kira ketemu lagi. Oh, dia ternyata dagang pulsa. Waduh, waktu ketemu saya dengan antusias. Saya menyaksikan firman Tuhan. Saya berkata, Tuhan dahsyat, Allah yang hidup luar biasa. Lu ikut Tuhan. Istrinya saya kasih kesaksian, saya kasih kaos bagus-bagus, anaknya saya kasih duit. 100.000, sering begitu. Tapi dia bilang gimana? Soal itu mah susah ya. Kalau hati gua nggak nyangkut, mau gimana ya? Susah gitu. Ya gimana? Saya udah ngomong berkali-kali ya, dia tetap aja susah soal gitu mah. Nggak ketemu nih udah berapa lama nih. Suatu saat ketika saya kondangan, dia telepon. Saya lagi bawa mobil. Saya bilang, udah istri saya angkat dah, tanya mau ngapain. Bilang ntar lagi dah. Ini kagok, nyetir mobil udah ke polisi. Nah setelah saya pulang jam 9 malam, udah kemalaman, nggak ditelepon sama saya. Cuman teman saya ini namanya AO, itu bukan Ahok, bukan AO. Itu temennya nggak pernah nelpon saya, seumur saya bergaul nggak pernah duluan nelpon. Kalau bukan saya yang telepon, jadi udah lama nggak telepon, ini telepon saya bingung. Saya mikir, aduh si AO ini kenapa ya? Jangan-jangan lu mau minjem duit. Jangan-jangan lu kesusahan lu minjem duit nih. Tapi saya ingat dia begitu baik, berkorban buat saya. Saya bilang dalam hati, kalau lu mau minjem duit atau minta tolong apapun yang aku bisa, aku akan lakukan. Nah, saya berpikir lama. Sampai hari jam 4 saya baru telepon dia. Lu telepon kenapa? Nah, udah dengan persiapan nih, kalau lu minta tolong yang gua bisa gua tolong. Gitu. Dia ngomong begini, gua bingungnya. Bingung kenapa? Iya gua bingung. Ya lu cerita dulu dong, lu bingung kenapa? Ini gua kalau dengerin firman Tuhan, kok gua nangis melulu ya? Nggak ketahan air mata. Gua kan malu sama sebelah-sebelah. Oh kaget kan? Lu bilang suruh masuk gereja, suruh percaya Tuhan susah. Sekarang lu cerita begitu. Wih, bagaimana ceritanya lu bisa masuk ke gereja? Mulai dari cerita. Waktu saya jaga konter HP, dia bilang tiba-tiba dia dengar suara pujian. Nah, terus dia lihat HP-nya, nggak ada yang hidup. Dia panggil anaknya, Feby sini. Oh, tuh dalam TV matiin. Masuklah anaknya. Lihat TV semua mati. Tapi suara itu masih ada, pujian itu. Bingung dia. Emang pujian apa, Itu lagu-lagu yang ada bapak-bapaknya. Bapak. Saya ingat, wah ini jangan-jangan lagu. Ini kali lagu ini ya, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Oh iya, ini lagu itu. Nah, lu udah tahu kebenaran, lu jangan ego sendiri, ajak istri lu, ajak anak-anak lu supaya kenal Tuhan, supaya selamat. Iya, orang gua dibaptis keluarga. Dan dibuktikan setahun kemudian dia menikahkan anaknya, menikah di dalam gereja. Jadi saya berinteraksi dengan Tuhan yang hidup, mendengar suara Tuhan dalam hati. Tapi AO berinteraksi dengan Tuhan dengan mendengar suara langsung, seperti saya berbicara. Nah, kejadian satu lagi ketika saya ikuti ibadah di Natal di 3 rumah dari saya tuh ada gereja GPDI. Nah, seorang ibu umur 30 tahunan bersaksi gini, Pak, saya, Bapak, Ibu, Saudara saya adalah seorang yang bukan Kristen. Itu paman saya adalah pendiri satu ibadah yang terkenal di Indonesia. Di YouTube. Ya, di YouTube Anda sudah mengerti. Nah, jadi saya ini keturunan yang luar biasa. Nah, lalu dia berpacaran dengan seorang pemuda orang Manado. Ya otomatis nggak dikasih. Kenapa? Orang Manado ya Kristen. Nggak dikasih dia.
Wah dikasih dilarang nggak bisa ngeset, bandit kembang di jampe di apa di doa-doain segala macam nggak bisa juga. Susah. Oh ini dukun Kristen kuat amat sih katanya. Mempan ini nggak mau lepas. Akhirnya orang itu dikerem, wanita itu dikerem di ukuran kamar yang mungkin 3 kali 4 meter gitu kira-kira. Nah yang jadi masalah adalah semua kegiatan dilakukan di situ, makan, minum, buang air besar, ya semua di situ. Cuman dia nggak cerita apakah kamar itu ada toilet apa enggak. Nah ini. Nah orang yang dikerem gitu lama-lama kan jadi stres. Waduh, semakin tinggi stresnya, semakin tinggi. Oh dia udah nggak tahan lagi nih, aduh nggak tahan stres. Dia ingat pacarnya berkata, kamu kalau tidak kuat panggil nama Yesus. Nah ketika dia tidak kuat, dia mulai berseru. Berserunya bukan panggil nama Yesus. Kalau Allah yang disembah oleh pacarku hidup, tolong aku. Tiba-tiba dia lihat di pintu, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dengan sinar kemuliaan, tapi nggak bisa lihat wajahnya yang silau. Lalu memberkati dia. Nah saudaraku, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dunia ini menjadi kecil. Penderitaan ini menjadi kecil. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mulai nyanyi-nyanyi, senang-senang, girang-girang. Keluarganya yang bingung, anak gua udah gila. Dia lepaslah anak itu dan dia menikah. Nah pada saat dia bersaksi, ini sekarang ini anak saya, umur kira-kira 8-10 tahun, wanita dua-duanya. Sekarang bapak saya punya sertifikat yang banyak, itu dititip di saya. Sebab kalau dititip di paman-paman saya itu suka berkurang, rupanya emang keturunan kaya. Dan kalau mama saya sakit, saya lah yang suruh berdoa. Bapak saya ada masalah, ya ngomongnya sama saya. Konsultasinya, Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Jadi kalau saya berinteraksi dengan Tuhan yang hidup itu dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, dengan mendengar suara Tuhan dalam hati. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan mendengar di telinga seperti saya berbicara. Tapi ibu ini berinteraksi dengan Tuhan yang hidup melalui pandangan mata yang secara vision, secara netral. Jadi Tuhan yang hidup itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat berinteraksi dengan umatnya, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, kalau kita dengar kesaksian-kesaksian, kalau Kristen yang pindah ke agama lain, itu ceritanya ya gitulah. Kayaknya lebih tenang di sana, kayaknya ayat ini cocok buat saya, atau mungkin juga karena hal-hal lain, kekecewaan atau apa-apa. Tetapi kalau orang lain yang bukan Kristen masuk, pindah ke Kristen, lihat ceritanya luar biasa. Orang yang tadinya militan di tempatnya, dia pindah ke Kristen karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Orang yang mendengar bermimpi tentang perkataan seorang yang berkata sesuatu, lalu berkali-kali dia mengalami mimpi itu, lalu ketika dia melalui kejadian datang ke gereja, dia bingung, loh ini kok ada ayatnya, padahal tadinya nggak ngerti, nggak tahu, ini ternyata ada ayatnya. Nah, di situ dia bertobat, percaya Tuhan. Dan orang yang bertobat itu, orang yang tadinya militan di tempatnya, bertobat luar biasa. Apapun yang dialami, dia tetap pegang Yesus. Ada orang yang bertobat lalu disiksa sampai dibaluri oleh semut rang-rang, rambut merah-merah begitu. Coba sampai begitu tetap bertahan. Lydia Nur Said mau dipenggal sama bapaknya. Untung pamannya ditubruk itu pedangnya. Tapi kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan bela mati-matian. Itulah Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat. Tetapi saudaraku, sayang, masih ada orang yang gugur. Nah di gereja saya ini ada seorang guru sekolah minggu, udah 2 minggu, kok nggak datang? Saya bingung. Nah ketika kita cari tahu, kenapa ini anak wanita ini nggak lagi ke gereja dan nggak ngajar sekolah minggu?
Dia bilang gini, saya off dulu ya. Kenapa? Saya mau nikah. Loh, ya nikah aja. Kenapa enggak ke gereja gitu? Apa masalahnya? Enggak, saya nikahnya di wihara. Loh, kok di wihara? Iya, saya udah bingung ya. Jadi gimana ya? Kalau saya nggak mau nurut, ya batal. Sedangkan dia sudah berhubungan. Susah. Jadi guru sekolah minggu ini gugur. Ada lagi orang yang gugur. Bapaknya tuh gembala sidang. Kakeknya gembala sidang. Bapaknya adalah dosen yang berhasil, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ibu ini gugur. Mantan putri Indonesia. Dia meninggalkan Tuhan. Angelina Sonda meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, itu banyak kali terjadi peperangan rohani. Ya, jadi di dalam kita mengiring Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, seringkali kita mengalami peperangan rohani yang mungkin saja iman kita bisa menjadi gugur. Jadi oleh sebab itu saya berkata, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, Anda ini orang-orang yang rata-rata dari tampang-tampang ini orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waspadalah, waspadalah. Kita kembali kepada Abraham. Suatu kali Abraham gagal paham. Ya, Abraham itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu. Nah, keturunan Abraham itu adalah dari Abraham dan Sarai. Karena Abraham itu monoteisme. Dia menikah lagi setelah Sarai meninggal. Ya, sebelum Sarai meninggal dia monoteisme. Jadi kalau Tuhan berjanji keturunan itu pasti keturunan dari Abraham dan Sarai. Tetapi Sarai ini bilang mungkin ya keturunan bukan dari kita. Ini dah sekretarisku. Wah, ketika Sarai bilang gitu, Abraham mikir nih, kapan lagi begini Bapak? Ya Bapak saya kapan lagi nih usulan begini? Ini satu usulan yang baik. Langsung diterima. Nah di situ jadi masalah sampai sekarang. Abraham gagal paham. Nah saudara, oleh sebab itu supaya kita jangan gagal paham, hendaklah saudara baca firman, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu harus habis. Baca. Nah kalau perlu belajar teologi ya, karena dengan kita belajar teologi ya, kita akan mengerti keberadaan Allah. Tetapi setelah belajar juga kita harus percaya karunia yang di luar nalar. Karena kalau kita nggak percaya karunia, kita mengecilkan kuasa Allah. Kita mengecilkan kemampuan Allah. Nah saudaraku, tapi ketika kita belajar teologi tinggi-tinggi, itu ada jebakan teologi. Nah Pak ini belajar teologi sampai jadi dokter nih. Itu ada jebakan teologi. Nah, apa jebakan teologinya? Orang yang belajar teologi itu sampai lupa dia hanya bertemu dengan ilmu tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya itu adalah fantasi tentang Tuhan, tetapi tidak mengajak berinteraksi dengan Tuhan. Ini jebakan teologi. Ya. Jadi maksud saya, kalaupun Anda belajar mati-matian setinggi-tingginya, tapi kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semua sia-sia. Nggak ada artinya. Mengalami perjumpaan Tuhan yang paling baik adalah doa pagi. Saya baru mengerti sekarang, ketika kita terus-terusan mengalami perjumpaan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, aduh segala sesuatu hidup jadi berubah lah. Tenang, sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, mau seperti Angel yang tadi masuk dalam kesucian moral, kesucian Allah, berkarakter seperti Kristus, masuk ke situ. Ya, jadi hati-hati dengan jebakan itu. Nah, apa buktinya Pak masuk jebakan itu? Kita lihat itu sekolah teologi di Barat itu hebat-hebat, luar biasa, mantap semuanya. Tapi di Barat semua bangkrut. Gereja jadi kafe, bahkan jadi tempat ibadah agama lain. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia hanya mengalami berjumpa dengan ilmu tentang Tuhan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita baca Alkitab, kita balik lagi, maka kita akan mengerti
kebenaran itu. Nah, pernah suatu saat ini saya biar dia dengar aja, saya lagi khotbah. Suatu saat sorry. Saya sudah telepon, salah. Nah, suatu saat terjadi kehebohan, ya, gereja memberkati pernikahan beda agama. Nah, saya nggak habis pikir ya, firman Tuhan berkata persamaan apakah antara terang dan gelap? Tapi kenapa gereja mau memberkati orang yang beda agama? Lain kalau dia bertobat, memang pasangannya beda agama, ya Tuhan nggak menyuruh bercerai. Ya kalau masih mau tinggal sama-sama ya nggak apa-apa. Tapi ini menikahkan orang yang beda agama, kan bingung. Suatu hari saya belum tidur, saya dengar radio Heartland di Tangerang. Acara doa 11-12. Acara mendoakan, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Pak, saya sakit panu, doain ya. Iya, doain. Pak, saya ya kesusahan ini. Ya saya doain. Lalu ada yang nanya, Pak, tolong doain saya ya. Apa masalahmu? Pacar saya tidak seiman, Pak. Langsung dia jawab, maaf deh, saya tidak bisa mendoakan saudara. Satu hal yang saya bisa doakan, Anda putus. Nah, itu jawabannya yang tepat. Putus, nggak ada cara lain. Itu jawaban yang tepat. Ya. Jadi, saudaraku, belajarlah. Jangan gagal paham. Baca firman Tuhan sampai habis. Itu yang bisa membuat kita lebih mantap lagi. Nah, saudaraku, ada 2 poin lagi, yaitu iman Abraham teruji dan kesetiaannya, ketaatannya teruji. Tapi waktunya sudah habis. Tapi biar itu nanti lain kali saya akan membawakannya. Tapi yang saya maksud di sini, ayolah, mulai saat ini kita berubah. Mungkin Kristen kita dulu, ya, gereja itu, maaf ya, gereja itu sarang kemunafikan. Anda di sini ada di hadirat Tuhan. Nanti udah sampai di food pass itu hadirat Tuhannya hilang setengah. Udah sampai di mana? Tinggal 25%. Sarang kemunafikan. Tapi ibadahmu bukan hanya di gereja. Sebenarnya ibadahmu bukan hanya di gereja. Setiap langkahmu itu merupakan ibadahmu. Ya, berubahlah. Ayo, jangan sama lagi seperti kemarin. Jadi umat Tuhan yang pindah dari takaran moral dunia masuk dalam moral kesucian Allah. Pindah punya karakter Yesus. Jadi kalau Anda semua berubah semua, maka gereja ini boleh memuliakan Tuhan. Saudara akan mengasihi satu dengan yang lain begitu rupa. Kasih Kristus ada di situ. Ya, Tuhan memberkati. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ini tertanam dalam hati umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini membawa perubahan yang baru. Perubahan yang benar-benar menjadi anak-anak-Mu. Orang-orang Kristen yang sesuai seperti yang Kau perintahkan. Tuhan, sebagaimana Abraham bersedia apapun resikonya menuruti perintah-Mu, biarlah Tuhan hamba-Mu juga, umat-Mu juga bersedia mengikuti perintah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersuka cita, kami ada dalam lingkungan orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan para pelayan-Mu yang mendukung Songir Singkat dan semua yang dilakukan, mendukung kerjaan-Mu. Boleh kami bersekutu dalam perturunan indah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan lagi. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Yang bertugas saya persilahkan. Ada beberapa informasi penting mungkin.
silakan. Shalom. Kami jemaat di GKS di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta tadi. Tuhan memberkati selalu, Pak. Dan juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat WL, Sinyal, dan tim musik yang lainnya. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan kita sama dengan hari ini jam 10 sampai dengan selesai, dan juga disertai oleh ada PA untuk minggu depan. Semoga jemaat di tempat ini mau mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Jadikan aku indah yang kepadamu, dia setulus karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu. Akan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, dia setulus karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Akan setia kepadamu, Tuhan. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia Saudara kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang terus akan menyertai dan memelihara saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus